mengantarkan acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, sahabat karib dan juga seluruh peserta kajian literasi Islam, alhamdulillah sudah istiqomah bersama-sama berkumpul dalam majelis yang penuh keberkahan ini sejak pertemuan pertama sekitar 6 minggu yang lalu, dan tidak terasa kita sudah sampai ke pertemuan yang ke-6, Mas Iqbal. Dan alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kesehatan, keistiqomahan, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita tetap dapat bersama berkumpul dalam majelis ini. Salawat serta salam adalah kita curahkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah manusia mulia, manusia yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan dan cahaya iman. Teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ini saya mohon izin sebelumnya kalau suaranya agak delay, karena tadi saya mendengar suara Mas Iqbal Caniago suaranya lancar tapi videonya agak delay. Kalau itu juga terjadi sama saya, berarti ini masalahnya ada di saya gitu, karena saya pakai jaringan hotel. Saya hari ini lagi ada di Lampung, sehingga mohon maaf kalau misalkan sinyalnya jelek. Tolong saya diingatkan Mas Iqbal sehingga saya pindah ke pakai tethering lewat HP saja supaya lebih aman. Teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, pada tema yang ke-6 ini kita akan membahas perihal aktivisme digital, pemuda, dan pergerakan. Nah, kenapa kita membahas tema ini setelah kita ada di dalam rangkaian pembahasan-pembahasan sebelumnya? Jadi memang teman-teman sekalian, di era digital ini, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Mas Iqbal, bahwa kita ini sebagai pemuda, sebagai aktivis ngaji harus adaptasi dengan perkembangan zaman, bisa memanfaatkan teknologi tentu saja untuk maslahat dan untuk kebaikan kita, sehingga nilai-nilai kemanusiaan itu berjalan seiring dengan adanya perkembangan teknologi. Dan setelah kita melihat misalnya sejarah masa lalu, kemudian kita juga melihat bagaimana fenomena perang opini dan perang pemikiran yang terjadi pada saat ini, kemudian bagaimana media sering memanipulasi terjadinya perang pemikiran di landscape media dan terutama juga landscape digital, maka tentu saja kita sebagai umat manusia harus, terutama sebagai umat Islam ya, harus melaksanakan tugas. Yang paling pertama tentu saja tugas manusia adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan fungsi manusia sebagai khalifatul fil ard. Khalifatul fil ard itu adalah bagaimana manusia menjadi pengelola, ya. Bukan banyak yang menafsirkan khalifah fil ard itu seolah-olah hanya sebagai penguasa gitu ya. Sehingga ketika dia berkuasa mengabaikan nilai-nilai dan sistem moral yang berlaku. Tetapi makna yang paling sejati dari khalifatul fil ard adalah manusia sebagai pengelola di dunia ini. Nah, sehingga ketika manusia menjalankan perannya sebagai khalifatul fil ard, maka dia harus adaptasi dan mengenal zamannya seperti apa. Dan hari ini ketika kita masuk ke era digital, maka tentu saja di era digital itu ada baik dan buruknya. Itu ada kebaikan di situ dan tentu saja banyak sekali mafsadat atau keburukan di dalamnya. Disinilah kita selanjutnya juga menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, peran manusia untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tadi tidak akan bisa optimal kalau kita tidak mengenal seperti apa karakteristik era digital, seperti apa kita berdakwah di media digital, seperti apa kita menjalankan fungsi peran manusia sebagai agent of change, terutama kaum pemudanya ya, untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik tentu saja. Nah, disitulah kita masuk dan mengenal bagaimana aktivisme digital, terutama bagaimana peran pemuda dan pergerakan di era 4.0. Jadi pergerakan 4.0 ini maksudnya adalah
bagaimana kita saat ini sudah masuk ke era industri yang keempat atau gelombang industri yang keempat, di mana di era gelombang industri yang keempat itu industri itu kalau kita lihat sejarahnya ya, di industri yang gelombang industri yang peran pertama itu kan ketika masyarakatnya masih primitif, masih mengandalkan dari pertanian saja, kemudian masuk ditemukannya mesin uap oleh James Watt, dan kemudian terjadilah revolusi industri yang diawali di negara-negara besar di Eropa termasuk di Inggris. Kemudian masyarakat berubah dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Seperti itu yang kita dapati di buku-buku sejarah. Kemudian industri masuk ke gelombang selanjutnya ketika masuk ke era gelombang industri kedua, di mana terjadinya pembagian tugas, di mana kalau dulu manusia itu bekerja satu bidang, gitu, misalnya pabrik mobil, ya dia menyediakan mobil mulai dari baut-bautnya sampai ke mesin, tutup pintu sampai ke bannya, gitu. Kemudian di era yang kedua ini terjadi pembagian tugas sehingga ada perusahaan-perusahaan supply, gitu ya. Jadi perusahaan mobil sekarang cukup perusahaan perakitannya saja atau manufakturnya saja. Sementara besinya, kemudian tutup pintunya, peleknya, bannya, kuncinya, sistem elektriknya itu disuplai perusahaan-perusahaan lain. Nah, kemudian masuk ke era ketiga adalah era komputerisasi, di mana komputerisasi merajai industri, terutama di tahun 2000 waktu itu gelombangnya, di mana komputer memudahkan teknologi manusia, dan selanjutnya teknologi yang lebih advance adalah ketika ditemukan internet. Internet semakin maju, internet semakin cepat, dan merubah masyarakat dari masyarakat industri komputerisasi menjadi industri digital. Nah, karakter ini yang penting dipahami oleh teman-teman, terutama para pemuda, karena pemuda adalah pion penting dalam perubahan sebuah umat, sebuah bangsa. Dan bagaimana kita akan melihat nanti dalam catatan sejarah juga para pemuda merupakan penentu dalam pengubah atau yang meletakkan dasar-dasar fondasi peradaban sebuah bangsa. Jadi dalam tema ini kita akan membahas dua pokok penting, yaitu bagaimana peran pemuda itu sendiri, dan yang kedua adalah aktivisme digital di era 4.0. Teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, kita akan beranjak diskusi ini dari memahami tinjauan filosofisnya, terutama dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Al-Qur'an yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan tuntunan kepada kita dan menyebutkan banyak sekali peran-peran para pemuda dalam fungsi perubahan dan fungsi tatanan masyarakat sosial. Misalnya dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Di sini kita bacakan saja terjemahannya. Dan ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Rabb kami, berikanlah kami rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Kami ceritakan kepadamu, wahai Muhammad, kisah mereka dengan sebenar-benarnya, yaitu kisah para pemuda Ashabul Kahfi. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk pada mereka." Nah, jadi ini adalah cerita tentang pemuda Kahfi yang diangkat kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci umat Islam Al-Qur'anul Karim, bagaimana ada sekelompok pemuda yang lari dari kejaran penguasa yang waktu itu disebutkan adalah penguasa Romawi yang sangat luar biasa supresif, menindas orang-orang yang tidak mau beriman itu dihukum mati, sehingga para pemuda-pemuda ini melarikan diri untuk menyelamatkan iman mereka. Dan pemuda itu akhirnya kemudian lari sampai ke dalam gua, teman-teman kemudian mungkin juga pernah dengar kisahnya, dan sampai ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama ribuan tahun. Dan kemudian ketika mereka terbangun, ternyata zaman sudah berubah. Nah, gitu. Jadi ini adalah cerita tentang perubahan, bagaimana sekelompok pemuda yang ingin menyelamatkan iman mereka. Gitu. Nah, ini menarik bagaimana kisah ini aktornya adalah para pemuda yang memang menginginkan perubahan, namun mereka tidak kuasa melawan kekuatan rezim pada saat itu yang berlaku, sehingga mereka terpaksa melarikan diri, dan Allah Subhanahu wa taala berikan karomah kepada mereka, berikan mukjizat kepada mereka, ditidurkan selama ribuan tahun, dan ketika terbangun mereka ternyata
uang yang mereka coba gunakan untuk membeli sarapan atau membeli makanan pada saat itu sudah tidak laku lagi karena uangnya sudah dari koin zaman ribuan tahun yang lalu. Nah, ini kisah yang sangat populer dan teman-teman harus highlight di sini bahwa peran ini dipegang oleh para pemuda. Kemudian dalam ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga berkisah tentang bagaimana Nabi Ibrahim, yang teman-teman juga mungkin barangkali tahu bahwa Nabi Ibrahim adalah seorang anak muda yang beliau itu adalah putra dari seorang pemahat patung di zamannya, namanya Azar. Dan Ibrahim ini ketika beliau merasakan kegundahan gitu ya, merasakan gejolak di dalam hatinya, bagaimana sistem masyarakat yang berlaku pada saat itu sangatlah zalim gitu ya, kemudian sangat kacau karena menyembah berhala, kesyirikan terjadi di mana-mana. Nabi Ibrahim merasa resah dan gundah, kemudian kegundahannya itu didasari oleh atas dasar iman, dan kemudian beliau secara akal sehat tidak bisa menerima bagaimana para orang-orang di masa itu menyembah patung secara berlebihan, bahkan ayahnya sendiri adalah seorang pembuat patung. Nah, kemudian Nabi Ibrahim, sebagaimana teman-teman juga mungkin barangkali pernah dengar kisahnya dan semenjak kita masih belia, bahwa Nabi Ibrahim ini kemudian masuk ke kuil-kuil tempat patung-patung itu berada, kemudian dirubuhkan dan kemudian satu patung disisakan dan palu untuk menghancurkannya itu ditaruh di tangan si patung tersebut. Jadi ketika kemudian keesokan harinya ketika para pemuka agama mereka mendapati patung-patung sesembahan mereka dihancurkan, maka terduga utamanya adalah Nabi Ibrahim didatangkan dan kemudian ditanya, siapa yang menghancurkan patung-patung ini? Nabi Ibrahim menjawab secara retoris, itu yang menghancurkan patungnya adalah patung yang paling besar yang sedang memegang palu. Kemudian mereka sendiri menjawab, mana bisa patung menghancurkan patung yang lain? Nah, kalau ternyata Nabi Ibrahim kemudian menjawab dengan lebih retoris lagi, kalau ternyata patung itu tidak bisa berbuat apapun, kemudian tidak bisa melakukan apapun, menciptakan sesuatu yang besar, kenapa Anda sekalian kamu sembah gitu. Dan kemudian mendengar jawaban itu adalah jawaban yang sangat penohok tentu saja, dan mereka tidak terima dengan jawaban yang logis itu, dan kemudian sebagai hukumannya Nabi Ibrahim dibakar. Dan teman-teman tahu bahwa kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api. Dan harus diingat bahwa aktor yang terjadi pada saat itu, Nabi Ibrahim disebut sebagai seorang pemuda pada saat itu. Mereka yang lain berkata, yaitu para pemuka-pemuka agama di kabilah tersebut di zamannya Nabi Ibrahim, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala, ini namanya adalah Ibrahim. Dalam surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 ayat yang ke-60. Nah, kemudian selanjutnya kawan-kawan sekalian, juga masih dari cerita para nabi-nabi terdahulu, dalam surat Yunus ayat yang ke-83 Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah tentang Nabi Musa. Dalam surat Yunus diceritakan bahwa maka tidak ada yang beriman kepada Musa melainkan pemuda-pemuda dari kaumnya. Yaitu waktu itu tentu saja kaumnya Nabi Musa adalah kaum Bani Israel. Para pemuda-pemuda dari kaumnya Nabi Musa ini dalam keadaan takut bahwa Firaun dan pemuka-pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Sesungguhnya Firaun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Kita juga ingat bahwa dalam kisah Nabi Musa, kemudian Nabi Musa berhasil membawa bangsa Israel pada saat itu kemudian lari dari kejaran Firaun, karena Firaun adalah penguasa Mesir yang sangat luar biasa dan menindas bangsa Israel. Dan kalau kita baca dari catatan sejarah, memang ternyata bangsa Israel itu sudah mengalami penindasan sudah sangat panjang sekali, dan kemudian dibebaskan dari penindasannya itu oleh para nabi-nabi yang mulia, di antaranya adalah Nabi Musa, kemudian Nabi Daud, kemudian juga Nabi Sulaiman. Setelah itu di mana masa kejayaannya paling unggul dan di zaman Nabi Sulaiman, dan setelah itu baru kemudian terpuruk oleh bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel itu sebagaimana yang pernah disampaikan sebelumnya, bahwa mereka adalah bangsa yang lama sekali tertindas, tetapi mereka menyimpan kenangan tertindasnya itu dalam tulisan-tulisan, atau di dalam Islam disebut dengan Israiliyat, yang itu membawa memori mereka sehingga akhirnya mereka berhasil, ya dalam tanda kutip,
hari ini membangun peradabannya meskipun itu berada di reruntuhan puing-puing bangsa Palestina di Yerusalem. Nah, teman-teman, kembali ke kisah Nabi Musa, ternyata pengikut Nabi Musa yang paling utama di masa itu adalah para pemuda-pemuda. Nah, jadi ini sekali lagi memberikan gambaran kepada kita bahwa para pemuda adalah bagian dari aktor perubahan di masa depan. Kemudian juga ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang ini berasal dari Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna naghzu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syabab. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kami ikut berperang bersama Rasulullah SAW padahal saat itu kami masih muda. Jadi sejarah penguasaan Islam, bagaimana Islam kemudian berhasil berkuasa membangun peradaban dimulai dari Madinah, kemudian menaklukkan peradaban Imperium Roma dan Imperium Persia yang sudah berjaya ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelumnya, itu diantaranya penaklukannya dibarengi dengan para sahabat yang masih muda-muda. Berapa umurnya kira-kira pada saat itu? Jadi kalau kita lihat dalam catatan sirah, generasi emas para sahabat itu 25 orang dari 40 orang yang pertama kali masuk Islam itu usianya di bawah 30 tahun. Jadi masih ada yang 20 tahun, ada Ali yang masih belasan tahun, 15 atau 18 tahun, dan kebanyakan di antara mereka belum sampai usianya 30 tahun. Ya, misalnya sahabat Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq juga belum sampai 30 tahun, Zaid bin Harithah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud sendiri yang sebelumnya meriwayatkan hadis tersebut juga merupakan sahabat-sahabat yang termasuk masuk Islam paling pertama kali dan usianya di bawah 30 tahun. Ini artinya menunjukkan bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW itu utamanya menyasar kaum pemuda, karena kaum pemuda inilah yang nantinya akan menjadi fondasi pemimpin peradaban di masa yang akan mendatang. Nah, ini ada kutipan menarik dari salah satu pemimpin Ikhwanul Muslimin di Mesir, yang mana ini adalah organisasi gerakan Islam cukup besar dan hari ini mengalami penindasan yang luar biasa dari rezim militer As-Sisi, di mana Hasan al-Banna yang terkenal dengan pergerakan dan hal-hal kepemudanya itu pernah berkata, sejak dulu hingga sekarang pemuda merupakan pilar kebangkitan. Dalam setiap kebangkitan, pemuda adalah rahasia kekuatannya. Dalam setiap fikrah atau dalam setiap pemikiran, pemuda adalah pengibar panji-panjinya. Nah, ini kalimat yang menarik dalam tulisan Hasan al-Banna dalam Majmu'atul Rasail yang saya kira menjadi konsepsi keberhasilan gerakannya Hasan al-Banna di Mesir pada saat itu, yang menginspirasi banyak sekali kaum-kaum muda di kampus yang akhirnya menjadi penentu pergerakan dan bahkan sampai berhasil mendudukan Presiden Mursi, ya, yang meskipun pada akhirnya digulingkan oleh rezim militer di wilayah Mesir. Jadi fenomena ini menarik melihat bagaimana pemuda adalah rahasia kekuatan dalam setiap kebangkitan, dan pemuda adalah pengibar baji-baji dalam setiap pemikiran. Jadi setiap pemikiran apapun bentuknya, dari yang paling kanan maupun yang paling kiri, biasanya aktor-aktor intelektualnya adalah para pemuda. Jika aktor intelektualnya masih dihuni oleh orang-orang tua, berarti ini bisa dipandang atau bisa kita nilai bahwa ini sudah, pemikiran ini atau gerakan ini sudah mengalami masa senjanya, karena terlihat tidak ada regenerasi yang baik. Karena ketika sebuah gerakan atau sebuah pemikiran itu punya regenerasi yang baik, itu pasti akan ada para pemain mudanya. Begitu juga teman-teman mungkin bisa lihat di tim sepak bola. Kita melihat misalnya ada fenomena generasi emas di Belgia, gitu ya, timnas Belgia yang digadang-gadang punya generasi emas. Tetapi kemudian karena terjadi regenerasi lambat dan tidak ada leader yang unggul di tim tersebut, kemudian juga adanya perpecahan dan konflik antara para pemain, sehingga kemudian ternyata apa yang disebut sebagai generasi emas di Belgia bahkan tidak bisa menyumbang emas di gelaran piala apapun. Nah, ini hanya sebagai contoh betapa kehadiran pemain pemuda, regenerasi,
itu adalah poin penting dalam sebuah pergerakan, dalam sebuah pemikiran, bahkan dalam skala yang lebih kecil adalah dalam tim sepak bola. Itu juga membutuhkan peran para pemuda. Nah, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, jadi pentingnya gerakan pemuda tersebut juga terlihat bukan hanya dalam skala internasional, tetapi kalau kita mau melihat kembali ke dalam negeri, di Indonesia sendiri, sejarawan Ben Anderson itu juga pernah mengutip bagaimana peran para pemuda di Indonesia, terutama dalam upaya merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda dan juga penjajahan Jepang, itu sangatlah kuat. Ben Anderson yang merupakan pengamat Indonesia dan penulis sejarah tentang kemerdekaan Indonesia, dia menyebutkan bahwa peranan inti pada awalnya pecah revolusi di Indonesia itu diambil bukannya oleh para cendekiawan yang terasingkan. Nah, ini mengutip misalnya Hatta gitu ya, M. Syahrir yang pada saat itu diasingkan ke Belanda karena memang pada saat itu mereka adalah para cendekiawan yang vokal, tetapi kemudian karena dianggap berbahaya oleh company Belanda, kemudian akhirnya mereka diasingkan di Eropa. Kemudian juga bukan juga oleh kelas-kelas tertindas, melainkan oleh kaum muda. Dan kaum muda ini berasal dari banyak spektrum, dari kalangan santri, dari kalangan pemuda-pemuda desa biasa, dari kalangan pemuda-pemuda perkotaan yang mereka tidak kuliah di sekolahan-sekolahan miliknya Belanda. Dan mereka inilah yang kemudian menjadi para pionir, diantaranya ya misalnya Soekarni, kemudian banyak lagi para pemuda-pemuda yang diantaranya selain mereka juga mengomandoi pasukan bersenjata, mereka menjadi para pahlawan-pahlawan perang, tetapi mereka juga ada yang menjadi organisatoris, ada yang menjadi propagandis, ada yang menulis di media massa, banyak sekali peran-perannya. Nah, dalam lintas revolusi di Indonesia, sebenarnya kancah peran pemuda ini memang sangat penting ya, dan kita bisa melihat highlight-nya misalnya di zaman pra kemerdekaan, misalnya berdirinya Syarikat Islam di tahun 1905, itu juga dimotori oleh peran pemuda. Pada saat itu adalah Pak Cokro Aminoto. Kemudian 1908 kebangkitan pemuda di tahun 1920 dan 1928 di mana ada peristiwa Sumpah Pemuda, itu merupakan gambaran bagaimana para pemuda ini memegang peranan yang sangat penting dalam lintas revolusi Indonesia sejak zaman pra kemerdekaan. Kemudian di zaman kemerdekaan sendiri, misalnya ada Tentara Peta 1943 yang terutama waktu itu masih bentukan Jepang, kemudian Badan Perumusan Panitia Kemerdekaan Indonesia di tahun 1945, kemudian ada peristiwa Rengas Dengklok yang ini juga menarik, di mana para pemuda-pemuda yang gregetan gitu ya melihat para pemimpin nasional nih keadaan sudah menguntungkan buat Indonesia tapi kok tidak mengambil sikap. Nah, para pemuda ini akhirnya kemudian menculik Soekarno dan Hatta. Kenapa diculik? Karena supaya punya waktu khusus untuk ngobrol gitu lah ya kira-kira. Kalau ngobrolnya di Jakarta, khawatir mungkin ada mata-mata Jepang atau khawatir ada digembosi oleh para mata-mata dan tokoh-tokoh pengkhianat, maka diculik ke Rengas Dengklok, dibawa ke tempat yang netral, kemudian diajak diskusi Soekarno dan Hatta ini, kenapa Anda tidak mau memproklamirkan hari ini? Ayo kita proklamirkan dengan gagah berani, apapun risikonya nanti kita akan hadapi gitu. Dan peristiwa Rengas Dengklok inilah yang akhirnya kemudian mendorong proklamasi di tanggal 17 Agustus. Kemudian juga kita jangan lupakan peristiwa 10 November di mana peran Bung Tomo yang pada saat itu juga masih dalam usia yang belia mengkomandoi perang dengan teriakan Allahu Akbar dari gema suara radio, sehingga itu semakin memompa semangat para pasukan perjuangan kemerdekaan. Bahkan di situ salah satu jenderal yang besar di Inggris, jenderal yang baru saja menang pertempuran di Perang Dunia di Inggris, namanya Jenderal Allenby, kemudian berhasil dibunuh, bahkan dikalahkan oleh para pemuda-pemuda Surabaya pada peristiwa 10 November.
Selanjutnya di zaman Orde Lama juga banyak sekali peristiwa-peristiwa perubahan yang melibatkan para pemuda. Misalnya di antaranya ketika pemilu parpol tahun 55 itu para para pemimpin politiknya rata-rata masih usia 30-an. Kemudian peristiwa G30S tahun 65 itu juga dilakukan oleh kaum pemuda, tetapi dari spektrum sebelah kiri tentu saja, di mana para Untung, Letkol Untung, kemudian DNID itu juga dalam usia masih belia, cuman para penggerak-penggeraknya adalah para pemuda yang kemudian akhirnya berhasil ditumpas pemberontakannya oleh ABRI atau Angkatan Darat. Kemudian di zaman Orde Baru, di zaman Pak Harto, itu juga ada peristiwa Kamis 1966, Tritura, yang mana terjadi kerusuhan yang cukup besar di Jakarta menuntut perubahan. Kemudian ada peristiwa Golput tahun 71, peristiwa Malari tahun 74, kemudian tahun 1990 di mana menjelang akhir-akhir kejatuhan Orde Baru dan termasuk ke era reformasi di tahun 1998. Nah, hari ini sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan pasca reformasi di Indonesia? Apakah peran para pemudanya masih sama, masih semangatnya berkobar-kobar seperti masa lalu, atau hari ini justru malah semakin meredup itu karena adanya keberadaan teknologi digital ini? Nah, ini mungkin barangkali yang menjadi pertanyaan kita hari ini, di mana pada saat zaman dulu kalau kita baca buku-buku sejarah, baik dari biografi maupun buku-buku catatan-catatan orang-orang terdahulu, itu semangat dan gelora para pemuda Indonesia itu meletup-letup gitu ya, bahkan bisa mendorong banyak sekali perubahan. Namun pasca reformasi ya memang ada beberapa faktor yang mendukung kenapa pemuda ini belakangan semakin surut, tapi naluri para pemuda tersebut mudah-mudahan tidak betul-betul hilang dan masih mampu melakukan perubahan-perubahan besar di masa yang mendatang. Nah, teman-teman sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ya, melanjutkan bagaimana kondisi pemuda hari ini, maka ya kita tentu saja harus melihat ada beberapa aspek. Yang paling pertama adalah faktor era informasi. Era informasi sebagaimana kita sering bahas bahwa di dalamnya punya banyak makna positif dan negatif, dan kita harus bertanya kepada diri kita sendiri apakah para pemuda hari ini itu menggunakan teknologi informasi itu untuk katakanlah hal-hal yang kebaikan atau justru hanya sifatnya hiburan semata, hanya untuk memenuhi kebutuhan entertainment saja gitu. Di faktor pendidikan misalnya, hari ini teknologi informasi banyak sekali menawarkan kemudahan. Kalau zaman dulu ya untuk bikin skripsi, saya masih mengalami lah di tahun 2005 ketika ingin membuat tulisan skripsi itu saya harus ke perpustakaan, dan di perpustakaan saya nggak bisa sebentar gitu, harus baca di sana, minjem sebagian, kemudian mengumpulkan dari banyak buku gitu, dan buku yang dipinjam ya tidak kurang dari 5 buku itu belum cukup bab 3 itu gitu ya. Jadi betul-betul memang memakan waktu yang lebih lama dan kemudian memakan effort yang lebih besar. Apalagi masa-masa sebelumnya. Tapi kemudian hari ini itu kita cukup baca Google Scholar, cukup ngeklik Google Scholar atau Google atau situs-situs pencari jurnal yang lainnya, itu kita sudah mendapati banyak sekali jurnal-jurnal ilmiah yang bisa dirujuk gitu. Mencari 20 jurnal untuk standar membuat tesis atau disertasi saja hanya bisa dilakukan dengan waktu kurang dari 10 menit. Itu kita sudah bisa mendapati jurnal yang temanya yang ingin kita cari. Kemudian banyak sekali lah aplikasi-aplikasi yang banyak membantu. Disuruh dosen untuk bikin tulisan tangan gitu. Hari ini sudah ada aplikasi untuk mengubah dari tulisan ketikan atau tulisan digital menjadi tulisan tangan menggunakan artificial intelligence. Jadi saya kaget juga itu. Hari ini banyak tugas-tugas. Jadi para dosen, profesor sekarang menduga bahwa banyak tugas-tugas mahasiswa itu banyak dikopas gitu. Dan kemudian untuk mengakalinya akhirnya para dosen menyuruh manusia dengan menggunakan tulisan tangan. Tapi ternyata sekarang udah ada alatnya untuk mengubah dari tulisan digital menjadi tulisan tangan gitu, seperti tulisan tangan. Dan itu benar-benar mirip seperti tulisan tangan. Nah, ini luar biasa kecanggihan teknologi informasi hari ini gitu ya. Kemudian mencari sumber-sumber hari ini mudah sekali gitu. Kemudian untuk supaya kopas nggak ketahuan di parafrase, ada lagi juga artificial intelligence-nya gitu. Mengutip dari buku cukup pakai Google Lens. Luar biasa hari ini betul-betul mahasiswa-mahasiswa, para pemuda, para pelajar gitu mudah betul gitu untuk mencari sumber, mencari
mencari informasi, kemudian mendapatkan rujukan, ya. Yang tentu saja sifatnya semuanya ini serba instan, tentu saja akan berdampak pada hal lainnya. Ya memang dalam mengerjakan tugas bisa cepat, gampang selesai, mengerjakan skripsi bisa lebih mudah, tapi itu kan tidak memberikan kedalaman kepada kita, hanya memberikan permukaan-permukaan saja, kemudian disulap dengan artificial intelligence menjadi tulisan yang baik, pada akhirnya kemudian tidak menghasilkan kualitas yang sama bermutunya dengan tulisan-tulisan yang barangkali dibandingkan dengan penelitian yang lebih tekun, dengan membaca buku, dengan kedalaman yang cukup gitu, sehingga membuat produk-produk pengetahuan hari ini ya juga mungkin semakin instan. Kemudian generasi milenial. Nah, teman-teman sekalian juga menarik bagaimana pemuda hari ini didominasi oleh generasi milenial, yang generasi milenial itu didominasi para pemuda kelahiran tahun 1980 sampai ke tahun 2000. Dan yang terakhir adalah bomb population atau bonus demografi tahun 2045. Nah, kita coba bahas sedikit soal milenial Indonesia. Ini menarik teman-teman sekalian. Kalau kita mencoba bahas soal pemuda hari ini, maka kita harus bicara soal generasi milenial, di mana pada tahun 2020 generasi milenial itu mendominasi populasi di Indonesia dengan porsi sekitar 34%. Itu artinya kalau penduduk Indonesia hari ini ada sekitar 276 juta, ya, berarti generasi milenialnya udah hampir 100 juta tuh, kurang lebih kira-kira sekitar 92 juta orang, yang itu didominasi anak-anak muda yang kira-kira kelahiran 30 ya, sampai tahun 2000 itu berarti masih 22 tahun ya. 22 sampai 35 tahunan lah, belum sampai 40 tahun. Nah, jadi ini adalah masanya generasi milenial, dan ini generasi milenial hari ini mendominasi populasi di Indonesia, kemudian baru diikuti 20% generasi X, dan kemudian 13% generasi baby boomers yang itu kelahiran 1946 sampai 1964, yaitu orang tua kita lah kurang lebihnya, ya. Nah, generasi milenial di Indonesia ini punya karakteristik yang sangat unik karena mereka ini sangat kecanduan internet. Di dalam penelitiannya Apsara ini, sehari itu rata-rata generasi milenial bisa menggunakan internet dengan durasi lebih dari 7 jam dengan rentang usia tertentu. Artinya itu hampir sepertiga hari, ya, hampir sepertiga hari itu digunakan untuk berinteraksi dengan internet, baik keperluan chatting, keperluan mencari pengetahuan, mencari hiburan, dan tentu saja saya menduga yang paling banyak adalah digunakan untuk kepentingan mencari hiburan. Nah, ini menjadi pertanyaan lagi teman-teman, apakah memang dengan intensitas kita yang begitu lama dengan internet, itu apakah digunakan untuk hal-hal yang positif, atau justru sebaliknya malah digunakan untuk hal-hal yang sia-sia gitu. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah loyalitas generasi milenial ini tergolong rendah, jadinya rata-rata menurut penelitian ini generasi milenial itu tidak punya referensi produk yang kuat gitu terhadap satu image atau satu brand tertentu. Maka ketika ada produk yang lebih bagus, ada yang lebih murah, generasi milenial dengan mudah akan berpaling. Saya menduga ini ada kaitannya dengan kebiasaan kita yang memang sering berinteraksi dengan internet, dan internet baik itu media sosial maupun kanal-kanal lainnya itu menghadirkan banyak sekali pilihan kepada kita. Nah, ketika kita disodori banyak pilihan, kita sangat cenderung untuk mudah berpaling. Nah, jeleknya adalah oleh internet adalah kita jadi agak sulit fokus dan agak sulit konsentrasi. Nah, ini kalau teman-teman lihat dokumenter Netflix ada tuh bagaimana tentang sosial media, orang-orang hari ini banyak kesulitan fokus dalam pekerjaan karena kecanduan internet. Artinya mereka dikit-dikit pegang HP, dikit-dikit scroll, habis sholat langsung pegang HP gitu, dan dikit-dikit lihat notif gitu. Ini adalah salah satu fenomena di era digital yang hari ini perlu kita waspadai juga. Bagaimana internet hari ini sudah mulai mencoba mengendalikan kehidupan kita secara tidak sadar. Di antaranya ialah melalui algoritma tersebut, di mana kita disodori banyak pilihan-pilihan atau preferensi-preferensi yang membuat kita semakin tenggelam di dunia internet, sehingga tak sadar menghabiskan waktu,
bahkan ya kitanya sendiri di dalam pertemuan-pertemuan yang sifatnya intim gitu ya, misalnya sedang dalam makan makan malam bersama keluarga gitu ya, kita masih tetap pegang HP, lihat HP gitu. Dan itu saya juga merasakan gitu, evaluasi lah buat diri saya sendiri juga mungkin dalam ketika kita dalam waktu sedang bersama keluarga gitu ya, bersama teman, bersama anak gitu ya, sama orang tua, itu masih tetap kita banyak megang HP ya. Kita lihatlah kalau kita lagi makan di luar gitu ya, banyak orang sambil makan tuh masih sambil sambil scrolling internet gitu. Sehingga keintiman antara keluarga, antara individu itu di era internet ini justru malah semakin hilang. Jadi itulah bagaimana gambaran yang terjadi di generasi milenial hari ini, punya banyak berbagai macam kelebihan dan juga banyak berbagai macam kekurangan, yang tentu saja kekurangan itu perlu kita sadari untuk kita tutupi. Nah, perkembangan teknologi milenial juga punya dampak positif lainnya, diantaranya adalah punya kemampuan multitasking ya. Ini adalah kelebihan yang dimiliki oleh generasi milenial, di mana anak-anak milenial ini bisa dan mampu melakukan 2 hingga 3 pekerjaan sekaligus. Ini barangkali yang tidak dimiliki oleh generasi-generasi sebelumnya, di mana generasi milenial ini terbiasa dengan banyaknya pekerjaan dalam satu waktu, dan mereka mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut bahkan dalam deadline yang sangat sempit pun generasi milenial ini punya kelebihan. Jadi ini salah satu karakter kelebihan yang dimiliki oleh generasi milenial. Tapi di sisi lain, meskipun mereka memiliki kemampuan multitasking, generasi milenial ini punya masalah yang cukup besar dengan mental issue atau masalah kesehatan mental. Jadi kalau teman-teman sering melihat dan mencermati bagaimana konten-konten di media sosial, itu kan banyak yang flexing gitu ya, menonjolkan kemewahan, memperlihatkan hal-hal yang hedon gitu ya, gaya-gaya hidup hedon dan gaya hidup yang sangat materialistik. Nah, hal ini tentu saja menjadikan para pengguna internet yang tentu saja kan tidak semuanya berasal dari masyarakat yang mampu gitu. Dan ketika melihat kesenjangan yang sangat luar biasa dalam gitu di dunia internet ini, tentu saja menimbulkan atau mendorong adanya tingkat depresi dan stres yang cukup luar biasa besar. Nah, tingkat depresi dan stres di dunia internet ini bukan saja persoalan karena flexing atau kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin semakin lebar, tetapi juga bisa terjadi karena adanya bullying ya. Cyberbullying itu sangat mengerikan gitu. Bagaimana orang kita bisa membayangkan ya, ada satu kita bisa membayangkan gitu, ada satu anak gitu mungkin masih berusia kelas 1 SMP atau 2 SMP, baru dikasih HP sama orang tuanya, kemudian dia foto, kemudian di lain pihak foto yang diposting oleh anak tersebut kemudian dikomentari oleh teman-temannya atau oleh orang lain gitu yang mungkin tidak kenal, itu dengan bulian-bulian atau hinaan-hinaan yang sifatnya kasar gitu. Dan anak-anak yang belum siap mentalnya menerima bulian-bulian secara fisik, apalagi dari orang bahkan orang tidak dikenal, yang tadinya mengharapkan untuk mendapatkan like atau support gitu atau komen-komen baik, ternyata malah dibully dengan sangat luar biasa. Dan saya lihat bullying ini di kalangan anak-anak pelajar, terutama kalangan SMP, di mana kalangan ini adalah biasanya sudah mulai diberikan amanah oleh orang tuanya untuk megang HP, tapi orang tuanya tidak menyiapkan bagaimana kesiapan mental anak-anak di dunia internet ini, itu kebanyakan mengalami masalah mental health yang sangat luar biasa. Dan ini bukan hanya terjadi di anak perempuan, tetapi juga anak laki-laki. Cyberbullying itu sangat mengerikan. Ada cyberbullying dalam tingkat yang paling minim ya, minimal ngambil foto temennya ketika lagi tidur atau lagi dalam keadaan jelek, kemudian disimpan, kemudian baru dibuka ke grup ketika misalnya dalam ada satu kesempatan, sehingga itu membuat orang malu gitu, membuat orang terluka hatinya, membuat orang emosi, dan ini tentu saja menimbulkan gelombang adanya depresi besar-besaran di masa mendatang. Dan ini sudah terjadi hari ini bukan hanya di Indonesia tetapi juga di luar negeri ya, terutama di negara-negara yang tingkat ekonomi atau penetrasi internetnya sudah sangat maju seperti di Korea Selatan, di Brazil, di China, di Amerika Serikat dan negara-negara maju yang lainnya.
Kemudian yang kedua adalah persoalan ledakan populasi. Jadi diprediksi oleh para pengamat bahwa di tahun 2020 sampai 2045 itu terjadi ledakan bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi maksudnya adalah terjadinya laju peningkatan pertumbuhan masyarakat di mana angkatan produksi atau jumlah penduduk usia produktif itu lebih banyak dibanding penduduk usia non produktif. Artinya para orang-orang yang punya kemampuan untuk bekerja itu lebih banyak dibandingkan para penduduk yang usianya sudah tidak mampu bekerja atau belum mampu bekerja, sehingga orang yang non produktif ini tentu saja diharapkan bergantung kepada orang-orang yang produktif, di mana ini kalau dalam teori ekonomi namanya rasio interdependensi atau rasio ketergantungan, di mana orang-orang yang non produktif bergantung kepada usia produktif. Nah, akibatnya apa? Tentu saja di mana negara yang terjadi bonus demografi itu penduduk produktifnya itu lebih banyak dan menyediakan SDM lapangan kerja yang sangat banyak. Nah, permasalahannya ketika SDM-nya banyak, apakah lapangan pekerjaannya juga banyak? Nah, kalau lapangan pekerjaannya juga banyak, ini tentu saja mampu menyerap banyak sekali tenaga SDM. Tetapi kalau di negara tersebut tidak tercipta, tidak terbuka lapangan pekerjaan, yang ada tadi jumlah penduduk usia produktifnya ini bukannya malah produktif, tetapi malah kontraproduktif ya. Terjadi angka kriminal, terjadi kerusuhan karena mereka harusnya bekerja tapi mereka tidak mendapatkan pekerjaan, akhirnya stres, cemas dan larinya bisa ke macam-macam, ke narkoba dan lain sebagainya. Dan di salah satu di antara ciri generasi milenial menghadapi bonus demografi adalah di antaranya yang patut disayangkan adalah tingginya angka kriminalitas terutama di bidang penggunaan narkoba. Karena tadi mungkin barangkali tingkat stresnya yang sangat tinggi dan persaingan yang sangat begitu ketat. Nah, di bonus demografi tadi, angka penganggurannya meningkat dan terjadi persaingan yang sangat luar biasa. Disebutkan bahwa angka pengangguran di Indonesia itu sudah meningkat sampai ke 10% menurut datanya BPS. Nah, apakah para pemuda ini bisa mengatasi hal tersebut gitu ya? Bonus demografi yang disebut-sebut kalau dalam teori ketahanan nasional sebagai modal utama sebuah bangsa untuk maju, kalau bangsanya tidak menyediakan fasilitas, menyediakan sarana untuk para pemuda itu bisa maju, yang ada justru malah terjadi keruntuhan moral karena para pemudanya tidak lagi produktif, justru malah kontraproduktif.